Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas yaitu tentang hukum Ohm. Oke, kita akan membahas hukum Ohm, di mana kita bisa membuat segitiga seperti ini. V ini, I ini, R. Oke, dalam segitiga ini kita bisa menentukan 3 rumus sekaligus ya. Jikalau kita ingin mencari V, itu sama dengan I kali R. I dikali R. Kalau kita ingin menentukan I, berarti V dibagi R. Nah, kalau kita ingin menentukan R, itu berarti V dibagi I. Oke, kita memperoleh 3 rumus nih. Oke, hukum Ohm itu rumusnya yang ini ya. Ini adalah rumus hukum Ohm. Oke, di mana V itu sama dengan tegangan listrik. Atau sumber listrik ya. V itu tegangan listrik atau sumber listrik. Baterai supply ya. Atau Nah, kalau I itu sama dengan arus listrik. Nah, untuk V itu satuannya adalah volt. Sedangkan I adalah ampere. Kalau R, di video sebelumnya kita sudah mengetahui ya bahwa R itu adalah hambatan. Satuannya adalah ohm. R itu adalah hambatan. Satuannya adalah ohm. Nah, ohmnya itu bisa ohm seperti ini, atau kita bisa tulis langsung seperti ini ya. Oke. Nah, konsepnya itu kayak gini nih. Misalkan diketahui rangkaian ya. Nah, kalau kalian menemukan tanda seperti ini itu merupakan tegangan listrik ya, atau baterai supply. Jadi ini itu sebagai baterai. Nah, yang pendek itu kutub negatif, sedangkan yang panjang itu kutub positif ya. Kalian harus lebih teliti lagi, harus mengetahui ya, kalau yang pendek itu adalah minus, kalau yang panjang itu plus atau positif. Nah, ini itu R, ini itu V. Seperti ini ya. Hukum Ohm itu adalah perpaduan dari baterai supply dengan hambatan. Diperoleh rumus seperti ini. Oke. Misalkan seperti ini ya. Kita buat sebuah rangkaian. Misalkan seperti ini. R-nya adalah 6 ohm.
sedangkan baterainya yaitu 5 volt. Nah, ini itu adalah tegangan listrik ya. Misalkan kita pakai rumus yang oke. Jadi di sini itu sebetulnya kita menentukan arus listrik ya. Ini arus listrik itu seperti ini logonya. Oke. Nah, kita itu mencari arus listrik nih. Kita di sini mencari arus listrik. Berarti kita memakai yang ini nih. Arus listrik ya. I itu arus listrik. Berarti rumusnya ini sebagai contoh ya. Nah, contoh. Kita tulis I sama dengan tegangan listrik dibagi hambatan. Berarti tegangan listriknya V dibagi hambatannya R. V-nya berapa? 5. Per R-nya sama dengan 6 ohm. Berarti hasilnya adalah 5/6 ampere. Karena arus listrik itu satuannya ampere ya. Oke, seperti ini. Mudah bukan? Contoh lainnya. Nah, contoh lain nih. Misalkan seperti ini. Misalkan di sini ada 1 ohm, di sini 3 ohm, R1, R2, di sini R3. Sama dengan 5 ohm. Misalkan seperti ini. Dan di sininya ini ada 80 volt misalkan. Tegangannya adalah 80 volt. Kita perlu mencari arus listriknya. Berapa nih arus listriknya gitu kan? Kita bisa cari. Misalkan kita mau pakai ini juga bisa ya. Tinggal kalian maunya pakai yang ini atau yang ini. Oke? Itu semuanya sama aja. Misalkan kalau tadi kan pakai yang ini ya. Misalkan kita mau pakai yang ini, yang V sama dengan I dikali R. Berarti seperti ini rumusnya. V sama dengan I dikali R. Kita memakai kalian dot ya. Oke. Nah, V-nya itu kita tulis V-nya berapa? 80 volt. Kita tulis 80. I-nya berapa? Kita jadikan pertanyaan ya. Karena di sini I-nya nggak tahu. Jadi kita tulis ulang. I dikali R-nya berapa? R-nya itu R1, R2, R3. Jadi 1 tambah 3 tambah 5. Nah, jadi di sininya 80 I dikali 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan, nah kayak gini ya, R ini tuh 1 3 5 sama dengan 9. 80 sama dengan I kali 9, berarti 80 sama dengan 9I. Berarti nanti seperti ini. 80 dibagi ininya ke sini ya. Pindah ruas karena ininya perkalian. Jadi pindah ruasnya jadi sebagai pembagian. 80 bagi 9. Nah, berarti ini hasilnya 80/9 ampere. Kalian bisa sederhanakan sendiri ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kalau kita mau pakai ini ataupun pakai ini, itu sama aja ya. Oke, kita ke contoh yang lain ya. Nah, oke, kita ke contoh lainnya.
Misalkan seperti ini hambatannya R1, R2, R3, R4, dan kita taruh baterainya di situ. Sini ada R lagi, ada hambatan lagi, ini R5. Nah misalkan dalam soal itu R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 sama dengan R5, itu sama-sama 10 ohm ya. Artinya R1, R2, R3, R4 dan R5 itu sama dengan 10 ohm. Dan B-nya itu yaitu 50. Misalkan B-nya itu sama dengan 50 volt. 50 volt ya. Jadi kalau seperti ini itu misalkan kita pakai ini udah, coba sekarang kita pakai yang ini ya. Oke, berarti R sama dengan D dibagi arus listrik, tegangan dibagi arus listrik. R nya berapa, kita hitung dulu ya. Berarti ininya 10 nya karena ininya ada 5, berarti 10 dikali 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti dikali 5 ya, karena ininya 5 kali. Misalkan kalau kalian maunya dijabarin langsung jadi 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sampai 5 kali, itu terserah ya. Tapi biar simpel, karena ininya sama semua, jadi kita kali 10 aja, karena semua hambatannya itu sebesar 10 ohm. Jadi 10 kali 5 sama dengan V. Oke, V nya itu berapa? 50. Karena di sini karena di soalnya ada ya 50 volt. Kemudian dibagi I, karena I nya belum ada ya. Oke, kalau seperti ini berarti 10 kali 5 sama dengan 50 ya. Kemudian 50 dibagi I. Nah, kalau udah seperti ini gimana caranya? Berarti kalau kita naikkan ke sini I-nya yaitu 50 I-nya. Misalkan kita ke sini jadinya 50 dikali I sama dengan 5. Berarti 50 I sama dengan 50 dikali I sama dengan 50 I. Kemudian ininya bisa 50, berarti I sama dengan 50 dibagi 50. Hasilnya berapa? 1. Jadi I nya sebesar 1 ampere ya. Oke, kalau kata saya sih mendingan langsung pakai yang ini aja. Kalau diginiin lebih ribet ya, harus ada harus ada pindah ruas, harus ada perpindahan ruas. Jadi lebih baik pakai rumus yang kedua. Tapi misalkan kaliannya mau gonta-ganti rumus, itu boleh sekali ya. Nah oke, segini dulu contohnya ya. Untuk sebagai bahan latihan kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut ya. Oke, terima kasih ya untuk kalian semua karena sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa mengerti, bisa paham ya apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.